Sedangkan Reno berhasil memasukkan Princess dan King ke dalam mobilnya. Kemudian asisten Stephen itu langsung melajukan mobilnya perlahan meninggalkan mansion. Hei, paman aneh, kenapa kamu memasukkanku ke dalam mobilmu? Aku mau menginap di tempat Grandma Carol. Turunkan aku sekarang, seru King. Papa, kenapa dia ada di mobil kita? Teriak Princess. Jangan berteriak di kupingku. Suaramu itu memakik seperti mak lampir yang sedang menemukan mangsanya. Ucap King sambil menutupi kedua telinganya dengan telapak tangan. Siapa mak lampir itu? Apa dia seperti nenek sihir? Tanya Princess penasaran. Mak lampir itu seperti Grandma Carol yang cantik meskipun udah tua. Jawab King asal. Jadi kamu mengakui kalau diriku ini cantik kan? Tapi kenapa harus disamakan dengan Grandma Carol? Aku kan masih 18 tahun. King yang terlihat cuek sebenarnya menahan tawanya. Dasar orang bule nggak tahu saja sama mak lampir. Dia begitu percaya aku bohongnya seperti itu. Batin King. Oh, jadi kamu 18 tahun. Aku kira kamu masih sekolah di tingkat menengah dan umurmu masih 14 tahun. Jawab King menatap Princess. Aku udah kuliah tahu. Tapi wajahmu itu kayak anak kecil yang bermake up tebal, jadi terlihat seperti mak lampir. Jawab King memegang dagu Princess. Reno yang sedari tadi menyimak perdebatan kedua bocah itu hanya diam aja. Yang terpenting dia berhasil membawa King pergi dari mansion. Meskipun dia tidak tahu akan dibawa kemana pemuda itu. Pulang ke apartemennya pasti King tidak mau. Tapi sebenarnya aku ini cantik meskipun tidak pakai makeup. Jawab Princess mengalihkan pandangannya. Entah kenapa tiba-tiba dadanya berdebar saat King menatapnya seperti itu. Tapi aku tidak percaya kalau kamu udah 18 tahun. Dadamu saja terlihat rata. Bisik King di telinga Princess yang membuat gadis itu melotot. Apa kamu bilang? Meskipun rata tapi ini asli. Bukan yang besar tapi hanya tempelan. Lirih Princess. Dia tidak berani berbicara keras karena takut papanya mendengarnya. Benarkah? Bolehkah aku memegangnya? Memastikan itu asal atau palsu. Ucap King dengan modusnya. Princess mencubit perut King sampai pemuda itu meringis. Dasar mesum, bisik Princess. Dasar mak lampir. Lagian siapa juga yang tertarik dengan bocah sepertimu? Aku lebih suka wanita dewasa dengan bodi yang seperti biola. Ucap King yang mendapatkan dehema dari asisten Reno. Sedangkan di pulau seberang, Stella mendesah sambil meneriakkan nama David. Kalau pria itu akan melakukan pelepasan untuk yang ketiga kalinya. Sebut nama aku sayang. David terus saja bergerak menaikkan pompanya sampai pada akhirnya dia udah merasa tidak tahan ketika udah hampir klimaks. Akhirnya David pun tumbang di samping tubuh istrinya dengan napas yang sama-sama mendaru. Sayang, semoga benih ini bisa menghadirkan baby dalam perutmu. Ucap David mencium bibir Stella. Iya, semoga saja sayang. Hari ini adalah hari terakhir Stella dan David di Hawaii. Mereka udah bersiap-siap di Bandara Internasional Danielka untuk menunggu jadwal keberangkatan. Stella memakai atasan merah dan rok jeans selutut, membuatnya semakin terlihat cantik dan dewasa. Banyak mata yang menatap kagum pada istri David itu. Semakin dewasa terlihat aura kuat yang terpancar dari dalam tubuh Stella, membuat para kaum Adam sampai meleleh saat melihatnya. Sayang, bisakah kamu tidak memakai makeup atau berdandan? Tanya David kalau melihat wajah cantik istrinya yang menjadi santapan para pria di bandara itu. Aku tidak berdandan, jawab Stella. Kenapa semakin dewasa kamu terlihat semakin cantik dan menggoda? Aku tidak rela jika mata para pria hidung belang itu menatap istriku seperti itu. Ucap David melihat sekeliling dan mendapati semua orang menatap istrinya memuja. Biarkan saja, yang penting aku tidak membalas mereka, jawab Stella. Sepertinya aku harus mengurungmu di apartemen. Kenapa? Tanya Stella heran. Aku tidak mau wajah cantikmu ini dinikmati pria lain, jawab David. Stella menghela napas, entah kenapa suaminya itu menjadi semakin posesif saja. Kalau kamu mengurungku di apartemen, aku akan kabur. Memangnya aku burung dalam sangkar? Ucap Stella tidak terima. David melingkarkan tangannya ke pinggang sang istri, mengatakan pada dunia bahwa Stella adalah miliknya. Tapi aku tidak rela sayang, ucap David.
Kamu David Alvarez kan? Seru sebuah suara. David dan Stella menoleh ke belakang. David menatap seorang pria dan wanita yang berdiri di belakangnya itu. Hai, apa kabar? Seru dari wanita itu. Agnes? Johnny? Kawan, udah lama tidak bertemu. Seru Johnny yang tidak lain adalah sahabat dari David. Pemuda itu memeluk David dan saling menyapa, begitu juga dengan Agnes, kekasih dari Johnny. Mereka berdua dulunya teman satu SMA David. Stella yang melihat itu hanya menyimak sebelum sebuah tangan terulur di depannya. Hai, perkenalkan namaku Johnny. Kamu kekasihnya David? Tanya pria itu. Aku Stella, istri David. Jawab Stella tersenyum. Aku Agnes, kami bertiga teman masa SMA. Oh ya David, jadi kamu udah menikah? Tanya Agnes. Iya, aku udah menikah dan ini adalah istriku yang cantik. Jawab David merangkul bahu Stella. Kenapa tidak mengundang kami? Tanya Johnny dengan wajah yang dibuat kecewa. Aku udah tidak punya nomor ponselmu, bagaimana bisa aku menghubungi untuk mengundang kalian? Ucap David tergagah. Aku kira kamu akan bersama Amanda. Dulu kalian adalah pasangan yang sangat serasi pada waktu SMA. Dan kita juga tahu bagaimana dulu kamu begitu memuja Amanda. Ucap Agnes yang membuat Stella merubah mimik wajahnya. Johnny berdiam karena ucapan kekasihnya itu yang sangat terang-terangan sehingga membuat Stella agak sedikit kecewa. Amanda bukan siapa-siapa dibandingkan dengan istriku ini. Stella adalah gadis yang cantik, baik, dan paling serasi bersanding denganku. Jawab David memeluk istrinya dari samping. Entah kenapa Stella merasakan ada sedikit rasa sakit ketika seseorang menceritakan masalah Amanda dan suaminya. Iya, memang Stella lebih cantik dari Amanda dan tentunya lebih muda. Ucap Agnes yang masih saja menyebut nama Amanda di depan Stella. Apa kalian sedang berbulan madu di sini? Tanya Johnny mengalihkan perhatian. Dia sudah bisa melihat raut wajah Stella yang berubah menjadi muram. David masih belum menyadari dengan keadaan istrinya itu, karena menurutnya Amanda memang hanya masa lalu baginya. Lagian wanita itu juga masih mendekam di balik jeruji besi oleh tangan dingin Marco sang asisten. Ya, kami sedang berbulan madu, tapi saat ini bulan madu kami sudah selesai dan waktunya untuk pulang. Jawab David. Baiklah, kalau begitu kita permisi dulu, karena kita baru aja datang dan akan segera check-in hotel. Bye David, Stella. Ucap Johnny berpamitan dan menarik lengan Agnes. David menatap istrinya yang berjalan mendahulunya itu. Tunggu sayang, kenapa jalanmu cepat sekali? Seru David yang tidak dihiraukan oleh Stella. Tidak berapa lama setelah itu, panggilan pesawat untuk keberangkatan USL terdengar. Akhirnya Stella dan David berangkat pulang menuju Amerika Serikat. Selama di dalam pesawat, Stella terlihat murung. Entah kenapa perasaannya tiba-tiba menjadi sedih. Sayang, ada apa denganmu? Tanya David. Stella hanya menggeleng. Dia merasa tidak bersemangat sama sekali. Apa ada yang mengusik hatimu? Kamu terlihat murung dari tadi? Ucap David. Aku merasa tidak percaya diri. Jawab Stella langsung. Kenapa? Apa yang membuatmu tidak percaya diri, sayang? Tanya pria itu. Stella menatap wajah suaminya itu. David, aku tidak percaya diri bersanding denganmu. Aku hanya gadis kecil yang masih labil. Jawab Stella mengalihkan pandangannya. David memegang dagu istrinya mengarahkan pada wajahnya kembali. Istriku ini adalah gadis yang cantik, ceria, dan suka menghibur orang lain. Semakin dewasa, kamu terlihat semakin cantik dan menawan. Justru aku suka kalau kamu seperti ini. Jujur, aku sangat takut kalau suatu saat nanti kamu akan berpaling. Jangan pernah tinggalkan aku, sayang. Ucap David yang kemudian mencium bibir merah istrinya. Stella menghapus detik air yang keluar dari sudut matanya. Lalu kenapa semua orang selalu mengira bahwa kamu akan bersama Amanda? Ternyata istriku ini sedang cemburu ya? Mungkin, jawab Stella. Bukankah kamu udah tahu kisah aku dulu bersama wanita itu? Aku saja sudah tidak ingat lagi siapa Amanda. Sudahlah sayang, jangan bersedih seperti ini. Jangan ragukan cintaku padamu, Stella Pram Austin. Hanya kamu wanita yang kucintai. Dan hanya kamu wanita yang akan melahirkan anak-anakku. Apa aku sudah pernah mengatakan bahwa sebenarnya aku masih perjaka sebelum berhubungan denganmu? Ucap David panjang lebar. Stella menahan senyum ketika David mengatakan itu. Kamu juga harus ingat bahwa aku juga masih perawan. Ucap Stella. Terima kasih sayang,
Terima kasih karena telah menjaga kesucianmu selama ini, ucap David kemudian membawa Stella ke dalam pelukannya. King berbincang di telepon dengan salah seorang kekasihnya. Saat ini dirinya sedang sarapan bersama kedua orang tuanya. King, bisa tidak matikan ponselnya selagi kita makan? Seru Mama Mira. Aku udah selesai, Mak. King pergi ke kampus dulu ya, jawab King yang kemudian pergi begitu aja. Kevin hanya mengedekan bahunya melihat tingkah putranya itu. Sebenarnya anakmu itu mirip dengan siapa sih? Ucap Mira. Entahlah sayang, dulu aku tidak begitu, jawab Kevin. Sepertinya King terlalu kamu manjakan, jadi dia seperti itu. Kalau begitu kita buatkan adik untuk King, agar dia bisa sedikit berpikir dewasa, ucap Kevin menarik turunkan alisnya. Tapi aku masih trauma sayang, jawab Mira. Mira memang mempunyai trauma melahirkan. Jadi sampai selang waktu 19 tahun ini Mira masih tidak berani untuk memiliki anak lagi. Iya sayang, aku mengerti, jawab Kevin menyentuh punggung tangan istrinya itu. Di sebuah universitas terbaik di kota Seattle, King melihat area kampus barunya itu bersama seorang gadis. Dia memang baru aja pindah kuliah karena dulu King kuliah di Indonesia. Baby, nanti setelah jam kuliah selesai kita ketemu di sini ya. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat, ucap King kepada gadis itu. Baiklah Beb, sekarang aku masuk kelas dulu karena dosenku udah datang, jawab gadis itu kemudian pergi meninggalkan King ke kelasnya. Hai cantik, kamu anak baru ya? Minggir kalian, seru sebuah suara yang sangat tidak asing di telinga King. Dia melihat princess dari jarak yang tidak terlalu jauh dari tempatnya. Wah, cantik-cantik galak. Princess tidak menghiraukan para pria yang menggodanya. Dengan berjalan cepat, gadis itu melangkah masuk ke dalam gedung fakultas yang akan dia ikuti. Hei kalian, apa tidak ada gadis lain yang bisa kalian goda? Kenapa menggoda gadis jelek seperti dia? Tanya King kepada segerombolan mahasiswa itu. Bukan urusanmu, jangan berani ikut campur dengan kami, seru salah satu mahasiswa. Siapa juga yang ingin ikut campur? Aku tidak peduli dengan urusan kalian, jawab King. Kemudian pemuda itu pergi masuk ke gedung yang sama dengan yang dimasuki oleh princess. Pada saat jam kuliah selesai, King menunggu kekasihnya di tempat yang tadi dia janjikan. Sayang, maaf membuatmu menunggu, seru suara gadis. Vio sayang, tidak apa-apa, ayo ikut aku ke suatu tempat, jawab King menggandeng tangan Vio lembut. Princess yang melihat sekilas King bersama seorang gadis cantik itu menjadi penasaran. King Kong, mau kemana itu? Kenapa aku jadi kepo? Gumam Princess. Sebenarnya dia tidak ingin ikut campur dengan urusan King. Tapi kenapa keponya level tinggi? Akhirnya Princess mengikuti kemana perginya King bersama seorang gadis itu. King mengajak dia ke sebuah gedung yang sudah tidak terpakai. Ayo sayang, buka bajumu, ucap King pada kekasihnya itu. Kenapa harus di gudang? Apa kamu tidak sanggup membayar sebuah kamar hotel? Tanya Vio kesal. Bukannya aku tidak kuat membayar, tapi aku tidak mau membuat media heboh dengan berita seorang King membawa pacarnya ke kamar hotel. Bisa-bisa senjataku ini dimusnahkan mamaku, jawab King asal. Princess yang mengendap-endap mendekati gudang itu punya sebuah ide. Dia mengambil ponselnya dan membuka kamera. Aku tahu apa yang akan kalian lakukan di dalam gedung itu, gumam Princess menahan tawa liciknya. Perlahan dia membuka sedikit pintu gudang dan mengarahkan kamera ponselnya itu. King, yang saat itu sudah bertelanjang dada dan akan segera membuka, dia tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah suara yang terjatuh dan pintu pun terbuka lebar. Hei, siapa itu? Teriak King langsung mendorong tubuh Vio hingga terjatuh. Princess yang tersandung saat akan mengambil gambar dan alhasil malah dia yang terdorong masuk jatuh menabrak pintu dengan posisi tengkurap ke dalam gudang itu, langsung berdiri dan berlari dari tempat itu. Princess, awas saja kamu, tidak akan aku lepaskan,